Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, kita berjumpa online kembali di mata pelajaran IPS. Pekan ini Ibu masih membahas bab 3 mengenai perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Namun subbab yang akan Ibu bahas kali ini berbeda dengan pekan kemarin. Kali ini Ibu akan membahas mengenai tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Nah, anak-anakku, di subbab ini sebenarnya ada 4 poin, tapi Ibu hanya akan menjelaskan 2 poin saja. Sisanya insya Allah Ibu akan bahas di pekan depan. Poin pertama, ini ada latar belakang munculnya nasionalisme Indonesia. Ada 2 faktor yang melatar belakanginya. Itu faktor pertama, faktor internal berupa perluasan pendidikan, kemudian kegagalan perjuangan di berbagai daerah, kemudian rasa senasib sepenanggungan, dan perkembangan berbagai organisasi etnik kedaerahan. Yang kedua, itu ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini berupa munculnya paham-paham baru di dunia. Nah, Ibu akan jelaskan satu persatu dari faktor-faktor tersebut. Yang pertama ini perluasan pendidikan. Pada saat itu ada orang Belanda yang bernama si Theodore van Deventer. Beliau itu menuangkan kritiknya dalam sebuah majalah bernama The Gids berjudul An Erased Old, atau dalam bahasa Inggrisnya itu Debt of Honor, atau dalam bahasa Indonesianya itu hutang budi, atau bisa disebut juga sebagai hutang kehormatan. Nah, majalah tersebut terbit tahun 1899. Kenapa Bu, kok Theodore van Deventer itu membuat satu judul tentang balas budi? Balas budinya itu kepada siapa? Tentu saja kepada rakyat Indonesia, karena selama beberapa lama orang-orang Belanda itu berdiam diri di Indonesia dan banyak sekali mengambil keuntungan di Indonesia, sehingga muncullah judul hutang budi tersebut. Akhirnya pada tahun 1901 pemerintah Hindia Belanda itu menerapkan kebijakan politik etis atau politik balas budi, di mana membahas 3 hal. Yang pertama itu irigasi atau pengairan, kemudian yang kedua itu emigrasi atau transmigrasi, dan yang ketiga itu edukasi atau pendidikan. Nah, kebijakan politik etis tersebut memungkinkan berdirinya sekolah-sekolah di berbagai daerah di Indonesia. Sekolah-sekolah tersebut didirikannya itu oleh pemerintah dan juga oleh beberapa organisasi sosial dan keagamaan. Jadi pada saat itu mulai muncul sekolah-sekolah untuk pribumi. Nah, yang kedua ini ada kegagalan perjuangan di berbagai daerah. Salah satu penyebab kegagalan perjuangan pada masa lalu itu karena adanya perlawanan yang bersifat kedaerahan. Loh Bu, kenapa kok bisa gagal? Karena kalau perlawanannya itu secara masing-masing, secara per daerah, jadi kekuatannya itu kurang gitu. Tapi kalau misalkan secara rame-rame kan kekuatannya semakin banyak, orang-orangnya juga semakin banyak, sehingga dengan adanya perlawanan yang bersifat kedaerahan tersebut banyak sekali beberapa perjuangan yang gagal gitu ya ketika melawan para Belanda. Nah, akhirnya pada abad ke-20 corak perjuangan yang bersifat kedaerahan itu berubah menjadi bersifat nasionalis gitu, artinya secara keseluruhan gitu ya. Jadi beberapa daerah itu bersatu semuanya, menyatukan kekuatan untuk melawan para penjajah yang pada saat itu adanya bangsa Belanda. Nah, salah satu bukti adanya
perubahan yang tadinya dari kedaerahan menjadi nasionalis itu dengan diikrarkannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Yang berikutnya ini rasa senasib sepenanggungan. Kenapa bisa ada rasa seperti itu? Karena pada saat itu di berbagai macam daerah di Indonesia itu kan semuanya itu sangat tertekan dengan adanya pemerintahan Hindia Belanda, sehingga pada saat itu dari berbagai daerah rakyat Indonesia itu merasa bahwa mereka itu punya nasib yang sama gitu, menjadi bangsa yang terjajah oleh bangsa Belanda. Nah, berikutnya ini perkembangan berbagai organisasi. Jadi di Indonesia itu ada beberapa organisasi, ada organisasi etnis, kemudian organisasi kedaerahan, dan organisasi keagamaan. Kalau organisasi etnis itu didirikan oleh para pelajar yang sedang merantau di kota-kota besar. Mereka membentuk suatu perkumpulan itu berdasarkan latar belakang etnis. Contohnya itu seperti Serikat Pasundan dan juga perkumpulan kaum Betawi. Sedangkan kalau organisasi kedaerahan itu contohnya seperti Trikoro Darmo tahun 1915, kemudian ada Jong Java tahun 1915 juga, dan ada Jong Sumatranen Bon tahun 1917. Kemudian ada juga organisasi keagamaan itu munculnya itu pada abad ke-20 seperti Jong Islamiten Bon, kemudian ada Muda Kristen Jawi, ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, ada Persis, dan juga Al Jamiatul Wasiyah. Berkembangnya berbagai paham baru. Jadi pada saat itu di Indonesia itu muncul paham-paham baru sehingga memunculkan nasionalisme di Indonesia. Paham-paham barunya itu seperti pan-islamisme, nasionalisme, liberalisme, sosialisme, dan demokrasi. Ini berbagai peristiwa dan pengaruh dari luar negeri. Yang pertama, kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905. Jadi kenapa Indonesia itu muncul nasionalismenya? Karena salah satu faktornya itu karena ada berita bahwa Jepang itu memenangkan peperangan atas Rusia. Jadi rakyat Indonesia itu optimis Jepang aja yang dari Asia bisa melemahkan atau mengalahkan bangsa Eropa. Kita juga kayaknya bisa nih mengalahkan bangsa Belanda gitu ya, karena pada saat itu Belanda yang sedang menjajah Indonesia, sehingga muncul rasa nasionalisme. Kemudian yang kedua, berkembangnya nasionalisme di berbagai negara. Salah satu contohnya itu di India. Pada saat itu India memenangkan peperangan juga terhadap penjajah, dan akhirnya Indonesia juga mempunyai optimisme gitu ya, bahwa Indonesia juga bisa lepas dari jajahan Belanda. Nah, poin yang kedua itu ada organisasi Pergerakan Nasional Indonesia. Ini ada 5 organisasi. Yang pertama Budi Utomo, kemudian Sarekat Islam, Indis Partij, kemudian Perhimpunan Indonesia, dan Partai Nasionalis Indonesia. Budi Utomo itu didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 dan memilih Dr. Sutomo sebagai ketuanya. Tokoh lainnya itu ada Gunawan, Cipto Mangunkusumo, dan RT Aryo Tirtokusumo. Tujuan didirikannya Budi Utomo ini untuk memperjuangkan nasib rakyat Indonesia dengan memajukan pendidikan rakyat. Yang kedua, ini ada Sarekat Islam ya. Tahun 1911 didirikan Sarekat Dagang Islam atau SDI oleh Kiai Haji Samanhudi dan RM Tirto Adisuryo di Solo. Tujuannya itu untuk melindungi kepentingan dagang pribumi, para pedagang pribumi dari ancaman pedagang Tiongkok.
Dalam kongres di Surabaya tanggal 30 September tahun 1912, SDI itu berubah nama menjadi Sarekat Islam atau SI. Dan pada tahun 1923, SI itu berubah nama lagi menjadi Partai Sarekat Islam. Yang ketiga, ini ada Indis Partij atau IP ya. Indis Partij ini partai politik pertama di Indonesia. Kalau tadi kan Budi Utomo itu bergerak di bidang pendidikan. Kalau Sarekat Islam itu bergerak di bidang perdagangan. Nah, kalau Indis Partij ini bergerak di bidang politik. IP ini didirikannya itu oleh 3 orang yang kita kenal dengan sebutan 3 serangkai, yakni Does Dekker atau dalam nama Indonesianya itu Danudirjo Setiabudi, kemudian ada Suwardi Suryaningrat dan Dr. Cipto Mangunkusumo. IP ini dideklarasikan tanggal 25 Desember tahun 1912, tujuannya untuk mengembangkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Yang keempat ada Perhimpunan Indonesia atau PI. Nah, semula itu bernama Indis Vereniging atau PI ini semula itu bernama Indis Vereniging. Ini didirikan oleh orang-orang Indonesia yang berada di Belanda tahun 1908. Kemudian tahun 1922 Indis Vereniging ini berubah nama menjadi Indonesische Vereniging. Kemudian tahun 1925 baru berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia atau PI. Tujuannya itu untuk mencapai Indonesia merdeka, memperoleh suatu pemerintahan Indonesia yang bertanggung jawab kepada seluruh rakyatnya. Kemudian yang kelima, ini ada Partai Nasional Indonesia atau PNI. PNI ini didirikan tanggal 4 Juli tahun 1927 di Bandung oleh Insinyur Soekarno, ya, dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Tujuannya itu untuk Indonesia merdeka dengan ideologi nasionalisme. Kemudian tahun 1931 PNI ini akhirnya dibubarkan karena beberapa alasan. Itu saja anak-anakku yang dapat Ibu sampaikan kali ini. Pekan depan insya Allah Ibu akan menyampaikan 2 poin lagi. Terima kasih banyak atas perhatiannya kali ini. Mudah-mudahan menjadi wawasan baru untuk kalian dan bermanfaat untuk diri kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.